Anda kembali di Sapa Indonesia Akhir Pekan, Saudara. Kita masih membahas bagaimana upaya dan juga kesiapan Indonesia menjelang diizinkannya kembali untuk melaksanakan ibadah umroh di Arab Saudi pada tanggal 1 November 2020 nanti. Masih bergabung secara daring ada Pak Zaki Zakaria, Kabid Umroh Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umroh. Kemudian ada juga Pak M. Nur Alia, Kasubdit Pemantauan dan Pengawasan Umroh dan Haji khusus Kementerian Agama. Sebelum melanjutkan, kita dengar dulu Bapak-Bapak, ini ada penelpon dari Ibu Tri Murdini dari Surabaya. Bu Tri, silakan. Halo, Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu Tri, silakan. Pak, saya mau tanya, apakah di dalam umroh yang akan datang ini usia di atas 60 bisa? Halo? Ya, silakan Bu Tri. Usianya di sekitar 70-an, Pak. Apa bisa saya menanyakan itu? Karena kami sudah mendaftarkan kepada selaku umroh di Surabaya. Pramila kula nyuwun sakit apa enggak ngaten nun sewu ya. Ya, Baik, Ibu Tri sendiri ini usia Ibu Tri ya berarti ya? Iya. Oke, di atas 60 ya? Oke, baik Bu Tri. Iya, 70 itu karena adik sama saudara ya. Oke, baik. Sudah masuk 70 tadi ya. Saya langsung mungkin ke Pak Nur Alia. Pak Nur, memang tadi sudah disebutkan juga ada beberapa kriteria maksimalnya begitu usianya di atas usianya di 60 tahun begitu ya. Tapi ada beberapa jemaah ini yang juga sudah menunggu dari Februari lalu sudah tertunda begitu keberangkatannya. Bagi yang mereka usianya sudah lebih dari 60, seperti apa? ya, jadi gini, memang kalau di rencana regulasi kita kan sampai dengan 65 ya, namun ketika 65. nanti misalkan ada kebijakan dari Arab Saudi yang tadi malam dikeluarkan itu yang beredar sampai dengan hanya 18 sampai dengan 50, maka kita akan ikuti regulasi 18 sampai dengan 50. Ini akan berdampak secara otomatis kepada jemaah-jemaah kita yang sudah terlanjur mendaftar, kemudian terlanjur membayar, namun sampai dengan sekarang belum bisa berangkat karena pandemi ini. Nah, ini kami akan menyarankan kepada jemaah-jemaah yang sudah berusia lewat dari aturan ini untuk menunda keberangkatan. Jadi menunggu saja sampai dengan masa pandemi ini berakhir. Kami juga akan ikut sama-sama mengawal apabila jemaah-jemaah ini misalkan sudah membayar begitu, kita juga akan pantau dari BPU-nya, penyelenggara ibadah umrohnya, bagaimana agar dana jemaah ini tidak kemudian hilang begitu saja, namun tetap dapat kita gunakan untuk penyelenggaraan yang bersangkutan, untuk memberangkatkan yang bersangkutan di masa setelah pandemi. Baik, disarankan untuk yang berusia di atas 65 tahun karena juga mengacu pada kriteria dan syarat yang diberikan Kementerian Haji di Arab Saudi untuk menunda terlebih dahulu begitu ya. Saya mungkin lanjut ke Pak Zaki. Pak Zaki, ini ada berapa banyak kalau dari jemaah di Ampuri sendiri yang memang sudah tertunda keberangkatannya hingga saat ini? Kalau jamaah yang tertunda, seperti yang disampaikan Kemenak sebelumnya, kalau secara umum, secara nasional itu sekitar 35.000. Sekitar 36.000. 36.000, ya Pak. Ya. Nah, itu mungkin data yang sebelumnya. Nanti mungkin ada data yang terbaru lagi karena ada sebagian jamaah yang mungkin sudah membatalkan atau mengundurkan diri. Betul. Nah, di Ampuri ini sekitar 15-an ribu ya, kalau tidak salah. Nanti insya Allah akan kita pastikan lagi jumlah jamaah waiting list yang di bawah Asosiasi Ampuri. Pak Zaki, ini memang informasinya rencananya juga karena ada penyesuaian, ini ada juga penyesuaian di masalah biaya begitu ya, biaya umroh ini akan naik, bisa dikonfirmasi mungkin? Baik, Pak Iriandai, mengenai harga, ada beberapa hal yang perlu kita pahami bersama ini. Yang pertama adalah kalau penyelenggara ibadah umroh, selalu merujuk harga ini merujuk kepada harga referensi yang diberikan Kemenak, baik normal ataupun masa pandemi ini. Nah, dari pihak Kemenak yang kita ketahui sudah 2 kali menyampaikan potensi kenaikan harga umroh, yaitu ketika awal Juli ketika kenaikan PPN 15%, yang kedua yaitu akhir September ketika umroh dibuka dalam 4 tahap. Nah, itu yang pertama. Yang kedua,
di dalam RPMA yang dibahas 12 Oktober Kemenak beserta Kemenlu, Kemenhub, dan Kemenkes, dan juga BNPT, di situ ada pasal, yaitu pasal bab 9, pasal 10 ayat 2, yang mencantumkan biaya dapat ditambah dengan biaya lainnya berupa pemeriksaan kesehatan sesuai dengan protokol COVID-19, biaya karantina, pelayanan lainnya akibat pandemi COVID-19. Jadi ada banyak biaya yang memang tidak normal, seperti penerbangan, seperti hotel, seperti bis, dan seperti lain-lainnya, akan ada potensi yang tidak bisa kita hindari di masa pandemi ini. Yang ketiga, yang ingin kita memahamkan kepada jamaah, yaitu adalah memahami produk jasa. Jadi kalau produk jasa ini tidak sama dengan produk barang yang mudah kita ukur ketika kita menjualnya. Kalau produk jasa ini melibatkan berbagai banyak elemen. Jadi nggak bisa 100% kita pastikan dijamin, itu tidak bisa. Karena kita melibatkan 2 negara yang akan kita kunjungi, melibatkan berbagai perusahaan, penerbangan, cuaca, dan lain-lain. Dan juga produk jasa ini yang terpenting adalah tidak sama dengan produk barang gitu ya. Jadi makanya kalau di dalam brosur, baik itu tur ataupun umroh haji, itu selalu tercantum harga dan program sewaktu-waktu bisa berubah tanpa pemberitahuan atau disesuaikan dengan kondisi. Itu artinya bahwa memang produk jasa ini, mohon maaf sekali kepada dinamis begitu ya Pak jamaah. Zaki ya? Ya, sangat tentatif. Karena Pak Zaki, maaf saya potong sebentar, tapi pertanyaan begini, apakah kemudian penyesuaian perubahan biaya umroh ini akan berlaku juga, akan kena juga kepada mereka yang sudah tertunda? Nah, baik, di rapat RPMA, Kemenak dan juga lainnya yang 12 Oktober waktu lalu, dan kebetulan saya ikut menghadiri di rapat itu, bahwa memang pemerintah dalam hal ini Kemenak juga menyetujui akan kenaikan harga walaupun bagi yang sudah mendaftar atau waiting list di tahun lalu. Karena kenaikan harga modal produksi ini memang tidak bisa dihindari, apalagi di masa pandemi seperti ini. Jadi oleh karena itu akhirnya Kemenak beserta seluruh asosiasi menyetujui akan adanya kenaikan baik bagi jamaah yang waiting list atau yang sudah mendaftar sebelum masa pandemi ataupun jamaah yang baru. Begitu. Terkait Pak biaya masih Pak Nur, apakah kemudian dari Kementerian Agama ada kebijakan tersendiri mengenai biaya ini, dan apakah besaran biayanya, kenaikannya berapa, ini sudah ada informasinya Pak? Ya, jadi sampai dengan saat ini kita masih belum tahu besaran kenaikan biayanya itu berapa. Tapi yang tadi sudah Pak Zaki sampaikan sudah benar, bahwa pertama akan ada kenaikan 15% yang sudah diberlakukan oleh pemerintah Arab Saudi terkait dengan harga paket-paket layanan di Arab Saudi. Ini kebijakan dari pemerintah Arab Saudi, dan yang kedua adalah penerapan protokol kesehatan ketika nanti jemaah berangkat. Sudah barang tentu kita tahu ketika jemaah harus melakukan swab atau PCR itu sudah pasti ada harga. Kemudian bagaimana ketika mereka harus melakukan karantina, kemudian physical distancing, karena pesawat nanti juga pasti tidak akan bisa diisi penuh, gitu kan? Harus ada ini. Jadi nanti akan ada regulasi, kita sedang persiapkan. Akan kita ketemu juga dengan PBU terkait dengan membahas harga pada umrah pada masa pandemi. Ini menjadi hal penting agar tidak terjadi istilahnya simpang siuran harga di lapangan. Dan juga tadi juga disampaikan oleh Pak Zaki bahwa untuk jemaah baru, untuk jemaah yang sudah tertunda memang berpotensi juga untuk dilakukan penambahan biaya, karena ada persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi oleh setiap jemaah yang akan berangkat. Jadi itu mohon dapat dimaklumi juga oleh seluruh jemaah, karena kalau memang mau berangkat pada saat tidak normal yang seperti ini. Tapi nanti kalau misalkan jemaah ingin berangkat, ini sudah nanti saja saya nunggu kalau misalkan situasi pandemi sudah berakhir. Nah ini monggo saja, yang penting nanti kita sama-sama kawal agar bagaimana dana jemaah ini tidak kemudian menjadi kurang. Dengan penambahan biaya Pak Nur, berarti untuk tes
swab atau PCR ini akan nantinya sudah dikoordinasikan dari Kementerian Agama dan juga Biro begitu ya, tidak usah melakukan mandiri lagi. Kita sudah dalam PCR ini nanti rencananya kita koordinasi dengan Kementerian Kesehatan. Jadi nanti Kementerian Kesehatan tapi sudah punya protokol tersendiri terkait dengan bagaimana melakukan PCR, kemudian di mana saja tempatnya melakukan PCR. Ini nanti akan ada regulasi lanjutan terkait dengan hal tersebut, karena jangan sampai kemudian ketika PCR dilakukan tapi asal-asalan begitu ya, kemudian sampai di sana ternyata tidak berlaku. Nah ini kan jadi masalah juga bagi PPIU nantinya, karena harus memulangkan jemaah kembali ke Indonesia kalau tanya di sana stranded kan gitu. Jadi kami akan koordinasi juga dengan Kementerian Kesehatan terkait dengan bagaimana prosedur bagaimana prosedur pengetesan PCR nanti di lapangan. Pada dasarnya nanti prosedur juga akan diberikan secara jelas begitu ya, Pak Ya, Zaki. nanti akan ada regulasi. Baik. Pak Zaki, kalau masalah biaya sendiri kalau melihat begitu ya, dari segala penyesuaian dan juga rapat-rapat juga dengan Kementerian Agama, ini kalau bisa dilihat dari Biro atau dari Amfuri sendiri, sudah bisa memetakankah kira-kira berapa? Selain presentasi tadi ya Pak ya, jumlahnya nominalnya ini bisa naik sampai berapa misalkan? Baik, masalah harga memang secara resmi kita belum bisa memastikan karena harga pisah belum keluar. Harga hotel juga belum keluar, harga-harga lainnya belum keluar, masih menunggu, ya? Regulasi dari Saudi. Nah, tapi yang terpenting adalah ada beberapa travel yang sudah membuka program di awal November, yang yakin akan memberangkatkan di awal November, itu rata-rata kenaikannya dari harga normal itu sekitar 5-7 juta. Oke. Nah, kalau kita melihat ke negara tetangga, ke Malaysia, negara Malaysia ini sudah mempersiapkan kenaikan harga umroh itu seperti yang saya lihat di media itu sekitar Rp3.000 atau sekitar 11-12 juta begitu. Jadi itu mungkin masih tentatif ya, masih belum pasti. Tapi sih kalau diprediksi lebih kurang antara sekitar 5 juta begitu. Baik tentunya kita tunggu sama-sama kabar baiknya nanti dari pemerintah juga bagaimana agar semua pihak juga bisa menyiapkan kembali, termasuk juga tadi dari Amfuri, kemudian juga informasinya bisa secara cepat dan jelas didapatkan. Mungkin satu hal Mas Iriandi, ada yang penting, jadi gini, terkait dengan umroh di masa pandemi ini kami menghimbau ya kepada PPIU agar jangan terburu-buru gitu ya, istilahnya kita membuka kemudian menarik uang dari jemaah, karena kita masih belum tahu nih kapan berangkat. Artinya di Pak Zaki sudah sampaikan bahwa ini produk jasa. Ketika produk jasa maka harus jelas ada yang dijual gitu ya. Jangan sampai kemudian PPU ini kemudian menjual tapi nggak tahu berangkatnya kapan. Ini kan nggak fair. Jadi kami mohon agar silakan merencanakan paket perjalanan umrohnya. Namun untuk biayanya tolong jangan dipungut dulu, karena kan belum jelas kapan berangkatnya. Ini nanti akan menimbulkan risiko-risiko. Yang kemarin saja 36 itu kita belum tahu nih bagaimana nanti mereka melakukan penambahan biaya. Ditambah lagi dengan yang baru nanti kan akan jadi masalah. Karena pada dasarnya informasi juga masih menunggu apakah kemudian Indonesia ini akan berangkat pada 1 November ataukah waktu yang lainnya. Kemudian juga tadi untuk biaya jangan terburu-buru juga bagi Biro untuk menetapkan, karena juga tadi balik lagi pada dasarnya masih menunggu. Semoga kita dengar kabar baiknya dan apapun itu nantinya semoga juga masyarakat ini bisa diingatkan agar terus mematuhi protokol kesehatan ya Bapak-Bapak ya. Iya. Baik, Pak Nur Alia, Pak Zaki Zakaria, terima kasih. Masih banyak sebenarnya yang bisa didiskusikan, tapi waktu terbatas. Terima kasih sudah mau menyempatkan waktu berbagi informasi bersama dengan Sapa Indonesia Akhir Pekan. Terima kasih.